Awas, jebakan di dalam kasus 7 terpidana, yaitu dengan narasi bahwasanya ini penyebab penolakan Hakim MA terhadap PK 7 terpidana adalah dikarenakan narasi yang dibangun oleh tim pengacaranya 7 terpidana, yaitu mengalihkan dari kasus pembunuh kepada kasus kecelakaan. Nah, narasi-narasi ini sekarang mulai kembali muncul di jagat maya. Ini kembali dibentuk. Ini sebenarnya narasi ini jika kembali digulirkan dan membentuk satu opini, ya kan? Maka ini sebenarnya jebakan buat 7 terpidana itu sendiri, begitu loh. Harapan pun semakin tipis, begitu loh. Kalau sekarang harapan masih ada PK, masih ada abolisi dari presiden, masih ada amnesti dari presiden. Tetapi kalau narasi yang dibangun, yang terbentuk itu adalah kembali menyatakan ini adalah tragedi, ini adalah pembunuh, bukan kecelakaan lalu lintas, ini akan menjadi jebakan buat Anda. Kenapa bisa begitu? Begini. Nah, kalau ada orang yang bilang, ini dia bilang kan, ini penyebab dari penolakan itu dikarenakan pengacaranya 7 terpidana itu mengubah dari kasus pembunuh menjadi kasus laka lantas. Ini bahaya. Karena apa? Di sini ketika opini ini terbentuk, yang disudutkan siapa coba? Yang disudutkan itu adalah justru 7 terpidana dan para pengacaranya. Jadi di sini kesalahan justru ada pada pengacara, ada kepada para pembela 7 terpidana. Dan si hakim yang bejat moral itu ini menjadi aman, tidak dipersalahkan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau opini ini yang terjadi, yang terbentuk, maka konsekuensinya adalah si para pengacara 7 terpidana menjadi punya 2 beban. Yang pertama, beban yang pertama adalah membuktikan kalau 7 terpidana bukan pelakunya. Beban yang kedua harus mencari siapa pelakunya. Ini kan menjadi dua beban. Loh, kok bisa begitu? Gini, pakai analogi sederhananya begini deh. Saya dituduh mencuri, ya kan? Nah, kemudian saya membela diri tuh, ya kan? Saya dituduh mencuri, saya membela diri nih di sini nih. Nah, maka saya di sini karena saya mengajukan PK bahwa saya tidak mencuri, ya kan? Maka saya mengajukan PK ataupun mengajukan pembelaan, bukan PK dulu ya, tapi pembelaan dulu lah di sini nih. Maka saya punya satu beban saja, yaitu apa? Harus membuktikan kalau saya bukan pencurinya. Tapi kalau dalam PK itu lain cerita. Kalau tadi kan saya baru dituduh. Tuh, baru dituduh ya, belum ingkrah, belum masuk ke persidangan, belum terjadi satu produk hukum. Maka saya punya beban untuk membuktikan saya bukan pelakunya. Gitu loh ya. Hanya ada satu beban. Tetapi kalau PK yang sudah ingkrah dan sudah menjadi produk hukum, maka beban itu menjadi 2. Membuktikan kalau saya bukan pencurinya dan saya harus mencari siapa pencurinya. Paham ya sampai sini? Karena apa? Kita kembalikan ke kasusnya 7 terpidana. Di dalam putusan yang ingkrah ini, menurut BAP dari polisi, ya, si 7 terpidana ini juga telah pernah melakukan gerasi. Gerasi itu syaratnya apa? Mengakui kesalahan. Begitu loh ya. Di sini jadi dia telah mengakui kesalahan bahwa benar mereka itu pelakunya. Karena waktu itu diiming-imingi dengan gerasi. Begitu loh. Nah, pengakuan mereka juga selain ada dasar diiming-imingi tadi, ada dasar penekanan dengan adanya penyiksaan, ya kan, yang sudah kita tahulah di sidang-sidang kemarin di PK. Jadi di sini sudah ada pengakuan. Makanya sudah menjadi satu produk hukum.
Itu artinya kalau sudah ada pengakuan, benarlah ini adalah kasus pembunuh dan mereka pembunuhnya. Nah, ketika mereka melakukan PK, padahal di persidangan sebelumnya dia mengakui kalau mereka pembunuhnya, meskipun ya tanda kutip nih, atas dasar penekanan, atas dasar bau-bau penipuan, diiming-iming gerasi presiden. Akhirnya mereka mengakui, ya kan? Nah, ketika mereka mengajukan PK, kemudian mereka punya dua beban. Selain mereka harus membuktikan mereka bukan pelakunya, lah kalau kamu bukan pelakunya siapa dong? Karena ini benar-benar kasus pembunuh. Jadi beban itu menjadi dilimpahkan kepada 7 terpidana. Nah, ini jebakan, bahaya. Nah, lain cerita ketika ini memang adalah kasus kecelakaan tunggal lalu lintas. Ketika mereka menjadi hanya punya satu beban. Apa itu? Membuktikan bahwasanya mereka bukan pelakunya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan bahwa ini adalah laka lantas atau kecelakaan tunggal lalu lintas, begitu loh. Karena dengan kita menyatakan, membuktikan kalau ini adalah kecelakaan lalu lintas, secara otomatis tanpa harus membuktikan mereka pembunuhnya, itu sudah gugur gitu. Mereka itu bukan pembunuhnya karena ini laka lantas, tidak ada kasus pembunuh di sana. Laka lantas, terus memang nggak ada pelakunya. Jadi yang ke-7 terpidana nggak usah repot-repot membuktikan mereka bukan pelakunya karena ini laka lantas. Jadi dengan ditetapkannya ini laka lantas, strategi laka lantas, ini menurut saya sudah benar, begitu loh. Ini lebih simple prosesnya. Jadi kalau kita tetap beropini bahwa ini adalah laka lantas, di sini kita tidak akan pernah menyalahkan 7 terpidana, tidak akan pernah menyalahkan kuasa hukum 7 terpidana. Maka yang akan kita salahkan adalah si hakimnya aja emang yang bejat, begitu loh. Ada kong kali kong di sana dan lain sebagainya, begitu ya. Lagian kalau alibinya ataupun tuduhannya bahwa pengacara 7 terpidana ini merubah dari pembunuh ke laka lantas, ini berarti orang tidak paham dengan kasus ini. Kasus ini awalnya jelas itu adalah laka lantas dan itu sudah diangkat ke BAP, begitu loh, oleh Polsek Kota, begitu ya. Namun di sini Rudiana gak terima, terpengaruh dengan kesurupannya Linda dan dengan pengaruh dari opini yang terbentuk di masa itu di 2016 yang kemakan hal-hal mistik, begitu loh. Jadi di 2016 itu opini yang terbentuk awalnya ini memang kecelakaan lalu lintas kan, ini sudah naik nih, bahkan sudah ada BAP dari Polsek Kota, begitu loh. Namun opini waktu itu di masyarakat yang berhembus, yang terjadi secara mayoritas itu adalah ini ada pembunuh, terpengaruh oleh apa? Oleh kesurupannya Linda. Disinilah sebagai bapak Rudiana ini terpengaruh dan gak terima, begitu loh. Maka dirubahlah oleh Rudiana dari laka lantas ke pembunuh, begitu loh. Karena dirubah maka semua penanganannya menjadi tidak sesuai koridor, ini menjadi rekayasa, begitu loh. Tiga DPO asal-asalan, penangkapannya juga asal-asalan karena memang tidak ada kejadian pembunuh itu. Jadi kalau ada orang pengacara 7 terpidana merubah dari laka lantas ke pembunuh, salah. Justru yang merubah itu adalah Rudiana, polisi yang merubah itu. Yang sebelumnya laka lantas dirubah ke pembunuh, gitu loh. Lagian nih, kita pakai logika paling sederhana. Kan rata-rata orang yang punya asumsi pendapat bahwa ini adalah kejadian pembunuh adalah mereka tuh ingin mencari pelaku sesungguhnya kan. Karena mereka juga orang yang meyakini ini adalah kasus pembunuh, mereka tidak meyakini tuh pelakunya 7 terpidana, begitu loh. Jadi mereka itu ingin mencari pelaku aslinya kan. Bahkan ada konspirasi
bahwa pelaku aslinya ini adalah anak-anak petinggi besar ataupun orang-orang pejabat begitu loh. Nah, logika dasarnya seandainya Rudiana untuk menutupi pelaku sesungguhnya yang diduga anak pejabat secara konspiratif itu kan lebih sederhana kalau ini tetap aja kecelakaan begitu loh. Kalau memang untuk menutupi nih, Rudiana misalkan punya niat, misalkan atasannya Rudiana nih pelakunya, pembunuh terhadap Eki dan Vina gitu loh. Nah, Rudiana ingin menutupi, ya kan, pelaku sesungguhnya si anak atasannya Rudiana misalkan, atau anak pejabat lah begitu. Nah, itu kan lebih simpel dengan kecelakaan, kan begitu tuh, ya. Karena kalau udah kecelakaan otomatis tidak ada kejadian pembunuhnya, aman itu si anak pejabatnya. Tapi kenapa Rudiana justru mengubah dari laka lantas ke pembunuh? Itu logika paling dasarnya kan begitu loh, ya kan? Nah, kenapa Rudiana merubah begitu kalau hanya untuk menutupi yang tadi dengan secara teori konspiratif itu? Nah, jadi jelas bahwasanya Rudiana merubah itu adalah karena emosional begitu loh. Di samping emosional juga dia ada di sana ada jabatan yang membuat dia naik, karena kan dia telah berhasil di waktu itu kan lagi heboh-hebohnya apa sih itu namanya geng motor. Dengan dia berhasil mengungkap ini, menangkap pelakunya, naik jabatannya. Dan memang terbukti Rudiana itu naik sampai sekarang menjadi Kapolsek apa Kapolres begitu loh. Nah, di situ tujuan utama. Jadi kalau kita ada orang-orang yang kembali mengarahkan ini kepada kepada pembunuh, itu sebenarnya jebakan. Hati-hati, nanti yang akan semakin tersudut adalah 7 terpidana, menjadi punya 2 beban. Maka mereka juga harus mencari 3 DPO, kan repot. Udah tetap bener ini laka lantas, tinggal kita mencari nopum yang lebih akurat. Udah gitu aja, cari nopum yang lebih akurat, atau usut si hakimnya, buktikan kalau si hakim itu bermain mata kong kali kong di belakang. Gimana kalian? Saya menghargai pendapat kalian, tapi bagi saya itu tidak logis. Silakan masuk di kolom komentar kalau kalian punya argumen tersendiri. Terima kasih karena sudah menyimak.